Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Heart Voice. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai Dia yang mengasihi kita dan yang akan datang kembali. Pembacaan Alkitab terdapat di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5b sampai 7. Bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya, bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sungguh kita bersyukur memiliki Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia lebih mengasihi kita. Dia lebih mengenal kita, melebihi kita, mengenal dan mengasihi diri kita sendiri. Di dalam Wahyu pasal 1 ayat 5b sampai 6, kita melihat karya yang Tuhan telah rampungkan. Bagi yang pertama, Dia begitu mengasihi kita. Yang kedua, Dia melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Yang ketiga, Dia bahkan membuat kita menjadi kerajaan. Dan yang keempat, hingga membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah. Saudara-saudari, melihat fakta yang ajaib ini, kita tidak bisa tidak mengasihi Dia. Kalau kita melihat keadaan kita, siapakah kita? Kita adalah orang yang tidak layak. Kita penuh dengan dosa dan hina. Kita yang harusnya berbagian di dalam kerajaan iblis dan berbagian di dalam kebinasaan. Namun Tuhan mau mengasihi kita. Dia mati di atas salib untuk melepaskan kita dari dosa oleh darahnya. Bahkan membuat kita menjadi suatu kerajaan dan membuat kita menjadi imam-imam bagi Allah. Saudara-saudari, keempat perkara ini adalah fakta yang telah Tuhan rampungkan bagi kita. Tidak peduli keadaan kita bagaimana, situasi kita bagaimana, kondisi kita bagaimana, sadar atau tidak sadar, keempat fakta ini telah Tuhan kerjakan dan telah Tuhan rampungkan bagi kita. Dan keempat fakta ini telah kita terima melalui kelahiran kembali kita di dalam Dia. Begitu kita dilahirkan kembali, maka status kita adalah imam-imam bagi Allah. Haleluya. Namun dalam pengalaman kita, walaupun kita telah memiliki status yang demikian, seringkali kita dibohongi oleh tipu muslihat setan yang membuat mata rohani kita buta, sehingga kita tidak melihat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak bergairah terhadap Tuhan, bahkan menjadi apatis terhadap Tuhan. Bahkan seringkali di dalam pengalaman kita lebih suka dan lebih berjerih lelah terhadap urusan kita pribadi dibandingkan dengan urusan Tuhan di atas diri kita. Jika urusan kita adalah prioritas utama, tetapi jika pekerjaan Tuhan, maka mudah sekali kita menundanya. Untuk melayani Tuhan, kita merasa tidak mampu, kita minder, kita banyak alasan, atau kita mengira bahwa melayani Tuhan itu hanya bisa dikerjakan oleh sekelompok kecil orang Kristen, khususnya mereka yang lulusan sekolah teologi. Saudara-saudari, konsep ini bukan dari Alkitab. Kita harus sadar bahwa setan sudah membohongi kita dan juga membohongi jutaan orang Kristen. Kiranya kita dapat diselamatkan dari tipuannya. Saudara-saudari, Tuhan begitu mengasihi kita. Secara individu kita adalah imam. Secara korporat kita adalah satu imamat sebagai suatu kerajaan. Bila kita hari ini setia melayani, kita akan meraja bersama Tuhan dan menerima kemuliaan agung
yang tidak tertandingi. Dari ayat 5-7 kita melihat dua hal. Yang pertama, persekutuan di antara kaum saleh dengan Tuhan. Dan yang kedua, kesaksian kaum saleh terhadap dunia. Melalui nampak Kristus dan menyadari berkat yang kita miliki di dalamnya, kita dibawa masuk ke dalam persekutuan dengannya dan menyembahnya. Demikian juga kita nampak penghakiman Tuhan terhadap dunia. Pasti akan membuat kita merasa sangat tidak nyaman apabila kita masih terhanyut oleh dunia sekarang ini. Sama halnya dengan Yohanes yang sungguh-sungguh mendambakan kemuliaan Tuhan, hingga sepertinya telah melihat permulaan kedatangan Tuhan. Kita pun akan bersuka cita dan bersorak. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan. Ini bukan malaikat yang datang, melainkan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus yang kita kasihi akan segera datang. Kiranya dari zaman ke zaman Tuhan mendapatkan pencinta-pencintanya, mendapatkan banyak Yohanes-Yohanes di zaman ini, sehingga Tuhan bisa dapat dengan cepat datang kembali. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kemuliaan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau mau supaya kami menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah. Tuhan, dapatkan kami. Kami tidak mau tertipu oleh kelemahan kami, situasi kami, kesibukan kami. Tuhan, bangkitkanlah kami menjadi pengasih-pengasih-Mu yang mempercepat kedatangan-Mu. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian.